Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Sherly. Sebelum videonya dimulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terus kalau misalnya jumpa sama orang tuh suka histeris gitu kalau ngeliat aku kayak, ih kok kenapa sih muka kamu kayak gitu sekarang? Ih kok beda sekali sih sekarang? Ih kok beda kali sih? Ih kok sekarang kok jelek banget? ya Allah apaan sih? Please deh nggak usah lebay, kayak ngeliat setan tau gak sih, kayak gitu norak. Makanya di situ aku malas banget mau jumpa sama orang karena bener-bener kayak bikin aku down, yang seharusnya aku keluar mau cari refreshing biar aku nggak stres, nggak mikirin muka aku yang nggak sembuh-sembuh ini. Malah kalau keluar itu bikin kita tuh makin down tau gak sih. Terus tiba-tiba jumpa sama kawan-kawan lama pada kaget sama muka aku. Pantesan nggak pernah buat instastory, rupanya mukanya hancur gitu. Kadang ya orang itu kalau ngomong asal bunyi aja mulutnya, nggak pernah mikirin perasaan orang lain, orang itu sakit hati atau enggak yang nggak denger. Kadang mereka tuh nggak sadar kalau udah nyakitin hati orang gitu. Kebanyakan manusia kayak gitu ya, termasuk aku juga sih. Taulah dia itu perfect, taulah muka dia itu bersih, ya nggak sih, bagus, nggak ada beruntusan, terus harus gitu ngina-ngina kita, harus gitu ngomong kayak gitu. Emang dia pikir bagus sekali dia ngomong kayak gitu. Hello, sampai sekarang pun aku ya, kalau ngeliat orang muka jerawatan itu ya udah biasa aja, diem aja. Padahal dia ih kok parah ya, rupanya. Kadang aku pernah kok waktu aku jerawatan itu, ya ampun ternyata masih ada yang lebih parah dari aku, alhamdulillah gitu. Tapi aku nggak ngomong, cuman kayak aku aja nggak berani kayak misalnya, kamu pakai inilah, aku aja nggak berani loh kayak gitu, gituin orang itu karena belum tentu dia mau nerima kan, belum tentu dia berpikir seperti apa yang kita pikirkan. Itu sesuatu yang sensitif sih menurut aku. Jadi kalau misalnya dia nggak nanya masukan atau nggak kayak aku bisa membawa suasana biar aku merekomen ini, aku bakal ngerekomen. Tapi kalau misalnya nggak bisa, aku mending diam. Sama halnya kayak orang gemuk, aku nggak pernah ngomong, ih gemukan nih sekarang, ih kamu gendut kali sih sekarang. Itu nggak pernah, karena walaupun aku nggak pernah di posisi itu, walaupun aku nggak pernah gemuk, aku tahu perasaan digituin tuh gimana, pasti sakit hati kan, karena aku bisa ngerasain apa yang orang itu rasain gitu, karena aku tuh masih punya hati ya. Tapi semakin berjalannya waktu, aku biasa aja sih dibully-bully kayak gitu, itu kayak diomongin kayak gini-gini. Apalagi kan aku kerja di dunia entertain, banyak ketemu sama orang. Dan itu mereka pada ngomongin muka aku semua, sampai kayak orang takut lihat muka aku, sampai pokoknya aku sampai dihina-hina gitu. Jadi menurut aku udah biasa. Terus ada juga yang bilang kalau misalnya jerawat aku hilang karena alas bedak gitu, karena foundation. Banyak juga sih yang ngomong kayak gitu. Hello, aku bakal ngasih tahu ya foto video ini. Kalau misalnya di muka aku itu bekas jerawat, iya itu bisa nutupin bekas jerawat yang ada di pipi pakai foundation, pakai alas bedak. Tapi kalau jerawat itu kan ditimbul ya. Mau berapa senti, berapa meter mau aku oles-olesin alas bedak biar hilang itu semua? Enggak guys. Aku tuh dulu waktu kerja pakai foundation tuh bener-bener tebel, pakai concealer bener-bener tebel, berharap bakal nutupin, ternyata enggak, malah makin aneh. Orang sekitar aku juga ngomong makin aneh, makin kayak numpuk-numpuk gimana gitu. Terus bodohnya aku pakai pimple apa, kalian tau gak sih yang bulut-bulut itu yang untuk nutupin jerawat itu, tapi dipakai di malam hari, tau gak sih? Itu yang aku pikirkan bakalan bisa nutupin kalau misalnya kita pakai foundation. Nanti aku bakal ngasih tunjuk, malah jadi makin aneh. Ya Allah, aku geli. Itu kalau misalnya aku ingat-ingat itu geli banget guys, parah. Orang lain juga ngelitnya geli, aku aja geli apalagi orang lain ya nggak? Oke. Terus karena udah berjalannya waktu juga, gara-gara yang pakai krim mercury itu kan, jerawat aku nggak ada perubahannya, tetep kayak gitu. Dia tuh gini loh, besar di sini nimbul, terus di sini juga beruntusan, besar juga di sini.
Terus aku ketemulah sama krim yang kemarin aku baru pakai itu, namanya krim Vietnam. Aku coba pakai, pas aku pakai itu hilang, tapi beruntusannya itu nggak hilang gitu. Beruntusannya itu hilang tapi cuma dikit gitu loh. Gimana sih, kayak tapi jerawat aku yang besar-besar itu hilang, jerawat aku hilang. Beruntusan aku tuh yang di sebelah sini hilang. Cuman nanti nimbul lagi kan beruntusan itu kan ngendap ya. Nah, nanti dia keluar tiba-tiba, beruntusannya itu berupa jerawat, bukan berupa komedo gitu. Kadang kan ada beruntusan yang keluar dia kayak komedo warna putih-putih itu kan, tapi ini enggak, jerawat kecil-kecil. Dan itu kan membaik tuh, mukaku agak-agak bagus. Tinggal terus di bulan Februari jerawat aku tuh nimbul guys. Tapi yang nimbul itu nggak besar-besar lagi, kecil-kecil, yang mungkin yang beruntusan aku tadi itu yang udah ngendap jadi dia keluar. Nah, ini foto sama videonya aku bakal ngasih tunjuk, ada video atau fotonya salah satu atau dua-duanya aku bakal ngasih tunjuk ini. Habis itu aku stop dong ke krim Vietnam. Aku stop krim Vietnam selama 2 minggu. Aku stop karena aku mau ada acara kan. Jadi kalau di make upin kan kalau pakai krim nggak boleh. Jadi aku stop selama 2 minggu. Selama 2 minggu itu aku nggak pakai apa-apa. Jadi makin parah lah dia ya, makin keluar. Terus pas kan aku mau ada acara nih. Sebelum acara itu aku suntik jerawat itu, berharap bakal nutupin jerawat aku yang ada itu kan, yang lagi meradang, tapi nggak mempan, tetap aja ada gitu. Aku akuin krim Vietnam itu bagus untuk muka yang bagus. Tapi kalau untuk muka yang jerawat dia bagus, ngilangin jerawatnya juga. Tapi untuk beruntusannya butuh waktu. Jadi kenapa jerawat aku bisa hilang sampai sekarang? Aku pakai krim Brilliant. Krim Brilliant itu yang bikin aku mukanya bagus, mulus. Ya, sampai sekarang ini. Awalnya aku tahu krim Brilliant itu dari bulan Desember. Aku udah tahu. Jadi dia udah menghantui aku sebenarnya. Cuman dia bikin muka jadi glowing. Itu sih yang aku nggak suka, karena mukaku tuh kan bukan jerawatan, mukaku kan berminyak banget. Terus kalau misalnya mukaku di glowingin itu kayak ini nggak sih, kayak bikin dadar telur gitu loh, diperas aja gitu, langsung turun kan ke kuali minyaknya. Itu yang bikin aku tuh agak nggak mau. Karena kawan aku ini suka banget sama muka glowing, aku rekomen dong, cobalah kamu pakai krim Brilliant ini, bagus loh, dia terkenal juga di Filipina. Dia nomor 1 skincare yang paling terkenal di Filipina, dan di Malaysia kemarin tuh bener-bener lagi booming banget gitu. Jadi aku rekomen ke dia. Pas aku rekomen ke dia kan itu sebelumnya ya, mundur lagi ya, itu di bulan Desember Januari gitu. Itu aku masih pakai krim Vietnam. Kok muka anak ini makin bagus ya, makin glowing kayak baby gitu. Dia memang nggak jerawatan guys. Jadi dia nggak jerawatan, muka mulus malah makin mulus, ya nggak sih. Jadi terus abis itu kok muka anak ini makin bagus gitu. Aku pengen pakai juga lah. Ya udah pakailah, coba gini. Tapi aku mikir 2 kali lah. Karena di satu sisi krim Vietnam ini juga bagus, bikin mukaku tuh putihnya tuh kayak natural gitu loh, kayak pori-pori aku tuh tertutup jadinya, terus natural. Aku berharap nanti kalau misalnya udah pakai krim Brilliant ini kan krimnya nggak bisa lama-lama, nggak bisa jangka panjang. Aku mau balik lagi ke krim Vietnam, tapi aku mau stopnya itu cukup lama. Jadi bener-bener kayak nggak ada lagi kaitannya sama krim Brilliant itu tadi. Mau lama, nanti aku mau lanjut lagi ke krim Vietnam ini, tapi nanti dulu gitu. Lanjut lagi ya ke krim Brilliant itu. Pas aku udah ngelihat dia bagus gitu kan pakai muka Brilliant,
Ya udah aku tuh sering nanya-nanya sama dia gimana kendalanya, efek sampingnya, gimana selama ini pakai Brilian. Terus aku sering buka YouTube tentang Brilian, tapi nggak ada bahasa Indonesia guys. Rata-rata yang nge-review itu orang Filipina, kalau nggak orang Malaysia. Aku bingung juga sih kenapa krim sebagus itu nggak ada orang Indonesia yang nge-review. Mungkin karena belum banyak yang tahu juga ya. Makanya ini mungkin orang pertama kali aku ini, cie. Terus aku lihat juga di Facebook, Instagram, di Instagram nggak, di Facebook aja di Facebook, tapi krim Briliannya itu aku lihat di tempat orang Malaysia gitu loh, di negara Malaysia, di Indonesia itu nggak ada. Palingan di Shopee ya. Aku lihat kan banyak gitu review-reviewnya. Terus krim Brilian ini juga ngomong pakai bahasa Malaysia ya, tapi yang artinya itu jika kamu bersabar pakai ini, pokoknya intinya ya, jika kamu bersabar pakai ini dan kamu ngelewatin prosesnya, kamu akan mendapatkan sesuatu yang menakjubkan gitu. Bukan menakjubkan, maksudnya kayak kamu bakalan tahu khasiatnya gitu. Kamu bakalan puas sama hasilnya. Kamu bakalan terkejut sama hasilnya. Itu ya sesuatu yang bahkan oh my god gitu. Ya nggak, paham nggak sih maksud aku gimana? Aku agak-agak susah kalau buat ngejelasin gitu loh. Kalian paham-paham aja lah ya. Ya udah, di bulan Februari itu aku stop kan 2 minggu. Rencana aku mau mulai bulan Maret tanggal 1. Jadi biar aku bisa ngitung-ngitung gitu, bisa ngelihat berapa lama perubahan-perubahannya itu terjadi. Tanya aja kawan aku tuh masih sehat walafiat loh, Rizka. Kalau dia nonton ya, muka dia bagus banget pada saat pakai itu, mukanya glowing gitu loh. Terus pas di bulan Maret, udahlah ya, bulan Maret aku tuh udah banyak banget searching, dan aku tuh agak-agak berpikir panjang karena aku nggak mau pakai apa lagi. Jadi kayak udah pasrah gitu loh, udah kayak ya udahlah, mungkin memang aku nggak bisa disembuhin lagi gitu. Kadang aku sampai berpikir apa aku ada penyakit yang parah ya sampai nimbul jerawat separah ini dan gak hilang-hilang. Aku tuh bener-bener udah nggak mau pakai krim-krim lagi. Cuman nggak tahu kenapa yang bikin aku pengen juga pakai krimnya itu, kan aku belinya di Shopee. Nanti aku bakal ngasih tahu ke kalian aku belinya di mana, Shopee-nya yang mana. Dia tuh nge-review ngasih komen ke Shopee-nya itu yang bikin aku tuh kayaknya bagus deh buat jerawat gitu. Nanti aku bakal kasih tunjuk. Dari situ juga aku memutuskan kan di bulan Maret itu aku pakai. Pas aku pakai ya, kalian tahu kan jerawat aku gimana? Lagi meradang loh, banyak yang kecil-kecil. Terus si krim Brilian ini dia ada kandungan asidnya. Jadi muka aku jadi purging dong. Yang tadinya jerawat lama tambah jerawat baru lagi, purging, karena membersihkan kotoran-kotoran yang ada di muka aku. Ya udah aku nikmatin gitu, ya udah pokoknya ini kalau dia 1 bulan gak ada perubahan, oke, stop guys. Ya udah aku ngelewatin proses-prosesnya, ada perubahan gitu. Itu perubahannya itu ada di aku 2 minggu kan, berkurang. Oh my god, berkurang. Yang tadinya purgingnya banyak, nggak banyak juga sih, lebay kali lah. Mungkin sama jerawat-jerawat lama jadi banyak ya. Terus habis itu udah ada lah perubahan, udah agak lumayan. Terus aku main ke rumah kawan aku yang pakai Brilian itu ya kan, yang Julianti itu. Dia juga bilang muka aku tuh bagusan, terus banyak banget perubahannya. Jadi aku agak pede dong kalau mau kemana-mana, karena kan jerawat aku udah agak lumayan membaik walaupun belum baik gitu. Terus aku juga mau ngasih tahu ke kalian bentuk krimnya itu kayak gimana, cara pemakaiannya bagaimana, efek sampingnya aku terima kayak gimana.
Jadi kayak gini krimnya. Krim Brilliant itu bentuknya kayak gini. Terus sabunnya kayak gini guys. Tuh. Aku sampai sekarang masih pakai sabunnya. Kalau misalnya dia ada jual sabunnya aja aku pengen beli banget soalnya bagus. Tuh udah tipis banget dia. Terus sabunnya itu enak gitu loh dipakai, kayak dia itu nggak mencair, nggak melebeh gitu. Kadang kan ada orang nggak ada sabun kan yang mencair gitu kan, tahu nggak sih yang kayak agar-agar geli-geli gimana gitu, terus kayak berlendir gitu. Kalau dia enggak, tetap kayak gini sampai habis. Cuman dia pedih kalau misalnya dikenain mata, jadi jangan sampai kena mata. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau pakai sabunnya jangan lama-lama. Ini kan sabunnya ya udah untuk sabun ya, untuk cuci muka, bukan untuk ngebersihkan makeup. Kalau misalnya mau membersihkan makeup, ya pakai pembersih makeup toner pembersih makeup itu, tapi jangan yang mengandung alkohol. Kalau misalnya kalian pakai yang pembersih makeup itu kan boleh kan diginiin, bisa gitu ya. Tapi kalau dia jangan, karena nanti kulit kalian jadi tipis, takutnya jadi sensitif gitu. Karena aku nggak pernah ngelakuin hal itu. Jadi aku kalau misalnya pakai sabun cuci mukanya itu, aku pakaiin tap 1, 2, 3, udah aku cuci, udah selesai. Terus tonernya ini juga bagus walaupun dia mengandung alkohol. Kalian jangan gesekkan juga, pakai 1 pump atau 2 pump gitu, pap gitu, udah ditap-tapin, tap aja, jangan digesek-gesekin ya. Udah. Terus kalau untuk pemakaian krimnya ini kan krim malam sama krim siang. Pakainya dikit banget, walaupun sebenarnya nggak disaranin dikit atau banyak atau seberapa, cuman aku, karena pemakaian aku seperti itu, karena kan aku tanya-tanya juga sama kawan aku ya, dia itu ngalamin kayak perih, luka gitu. Nanti aku bakalan jelasin ini juga. Jadi kalau misalnya kalian pakai krimnya itu dikit aja, apalagi kalau misalnya untuk pertama kali, penting banget kalian stop dulu ya di krim sebelumnya. Kalian pakai krim siangnya dulu. Ini kan ada SPF-nya. Kalau misalnya kalian pertama kali pemakaiannya, ada SPF-nya. Kalian pakai selama 3 hari. Cuman ininya doang. Ininya dulu. Kalian nggak usah pakai tonernya, nggak usah pakai sabun cuci mukanya, nggak usah pakai yang lain. Pakai ininya dulu aja selama 3 hari. Habis itu udah 3 hari kalian pakai sabun cuci mukanya, pakai toner, baru pakai krim malamnya. Kalau kalian takut, kalian bisa pakai ini di area yang sensitif. Di area mana, misalnya di sini ada jerawat ya, kalian pakai di bagian sini aja biar nggak nyebar ke semuanya ya. Terserah kalian sih maunya gimana, cuman cari aman aja kan. Terus kenapa aku bilang yang kawan aku luka itu mukanya luka, terus perih. Aku juga ngalamin. Aku nggak ngalamin luka sih, cuman yang bikin luka itu karena krim ini tuh bikin gatel, tapi gatelnya nggak parah, gatelnya kayak cekit, dan itu cuman kayak jarang banget gitu loh, di sini. Kalau misalnya gatel jangan digarukin gini, pokoknya jangan digaruk lah. Kalian pernah nggak sih kalau misalnya digigit sama nyamuk, itu kan misalnya digigit sama nyamuk, kalian kayak kasih tanda gitu loh, gitu, kayak diginiin gitu ya. Aku kayak gitu dulu, giniin, atau enggak aku lembut-lembutin gini, aku halus-halusin gitu. Pokoknya jangan sampai digorok sampai nggak sadar gitu, bakalan luka dia jadinya. Namanya juga terus kalau misalnya pakai reju kan ada pengelupasan, jadi kan menipis, makanya itu juga yang menyebabkan muka kita kayak agak luka kalau misalnya digaruk-garukin. Kan namanya juga lagi perawatan, pengobatan ya enggak. Jadi terus reju itu dia juga ada pengelupasannya, tapi di aku pengelupasannya nggak terlalu parah, cuman di bagian sini aja, dan itu nggak parah. Kalau misalnya aku pakai bedak baru nampak pengelupasannya. Terus di sini bagian sini agak sensitif, mungkin karena aku pakein krim atau gimana ya, jadi kayak agak perih gitu, tapi cuma bentar ya. Kalian nikmatin aja, kalau misalnya mau sabar ya ngikutin sampai 1 bulan. Tapi kalau misalnya takut atau nggak mau atau kenapa-napa, ya terserah kalian gitu. Aku kan juga nggak mau maksain kalian buat ngikutin aku, cuman kan itu yang kemarin aku laluin dan itu yang aku pakai
Makanya aku mau kasih tahu ke kalian. Terus kenapa kalau misalnya ada orang yang nanya di DM atau dimanapun kayak pakai krim, mau pakai krim brilian atau apapun, aku pengen kalian itu kayak selalu ngontek aku gitu loh. Bukannya apa? Karena aku takut, karena aku ngasih info nih ke kalian, karena berarti aku harus bertanggung jawab dong sedikit. Jadi takutnya muka kalian kenapa-kenapa, jadi aku bisa ngasih solusi, terus jangan ngelakuin hal ini. Jadi tetap komunikasi gitu sampai muka kalian benar-benar bagus. Atau ya setiap orang kan mukanya beda-beda ya. Karena aku udah berpengalaman, makanya aku mau menghandle kalian, takutnya kalian kebablasan. Jadi si krim brilian itu juga ada AHA-nya gitu loh, kayak serumnya gitu. Serumnya juga bagus kok. Cuman kalau misalnya muka kalian lagi jerawatan atau beruntusan, mending fokus dulu aja ke krim. Tapi kemarin waktu aku jerawatan, aku tetap pakai ini juga. Cuman terserah kalian sih, soalnya dia untuk mencerahkan muka sama mengembalikan tekstur kulit, terus sama ngecilin pori-pori. Muka aku nggak 100% bersih ya, palingan 85% maybe. Soalnya masih ada bekas-bekas jerawatnya gitu. Nanti aku bakalan share juga muka aku yang nggak makeup ya. Oh ya, ini saran dari aku ya, terserah mau ngikutin atau enggak. Kalian kalau misalnya jerawatnya cuma 1, 2, 3, tapi bukan beruntusan ya, jerawat, itu jangan pernah ganti krim dulu deh, atau enggak jangan pakai krim dokter langsung ganti, pakai treatment dokter. Pokoknya itu jangan kayak kesetanan ganti ini itu apa segala macam. Mending kalian pakai aja dulu kayak gini-gini itu loh. Nih, kalian tahu nggak sih ini? Aduh. Nih, ini kan untuk jerawat ya, bagus banget tahu. Pakai aja dulu ini. Jadi jangan pakai yang berat-berat dulu. Ini membantu banget pada saat itu. Atau enggak kalian pakai ini. Ini moisturizer, dia melembabkan muka. Ini bagus banget. Dulu aku waktu jerawat aku suka pakai ini, apalagi Mario Badescu. Aku suka banget pakai ini. Jadi kalau misalnya jerawat kalian satu-satu, mending pakai Mario Badescu. Tapi kalau misalnya jerawat kalian jerawat batu, pakai Agnes ini. Tapi jangan pas udah jerawat batunya, pas belum tumbuhnya, misalnya kayak mau tumbuh-tumbuh gitu, baru pakai ini. Ini kalau jerawatnya kecil, pakai ini. Kalau jerawatnya besar, pakai yang ini. Ini juga bagus kok. Sekian video dari aku, semoga kalian suka.